Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4 yang Bapak cintai dan banggakan? Semoga kalian selalu berada di dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tema 3 dengan muatan mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu mengidentifikasi hewan di sekitar, kupu-kupu dan katak. Kupu-kupu adalah hewan yang termasuk ke dalam jenis serangga seperti semut, lebah, kemudian jangkrik, kemudian belalang dan lain sebagainya. Kupu-kupu juga termasuk ke dalam hewan penyerbuk, yaitu hewan yang membantu proses penyerbukan tanaman atau proses penyerbukan bunga. Jadi Bapak di sini akan menjelaskan secara singkat saja tentang penyerbukan, karena ini adalah bahasa Indonesia bukan IPA. Jadi penyerbukan itu adalah bertemunya sel jantan dengan sel betina dari bunga atau dari tanaman. Nah, ketika bertemu maka dia akan berubah menjadi buah. Misalkan bunga yang berada pada pohon mangga. Nah, bunga itu nantinya akan menjadi buah mangga jika sudah terjadi proses penyerbukan. Nah, proses penyerbukan sendiri dibantu oleh angin dan hewan. Nah, di dalam hewan sendiri itu ada kupu-kupu. Maka kupu-kupu ketika menghinggapi bunga, kemudian menginjak benang sarinya, maka di kaki kupu-kupu itu terdapat atau menempel yang bernama serbuk sari. Kemudian ketika serbuk sarinya menempel di kaki kupu-kupu, dan kupu-kupu itu berpindah tempat ke putik bunga, maka serbuk sarinya akan menempel di putik bunga, sehingga terjadilah pembuahan dan bunga itu akan menjadi rontok. Setelah rontok kemudian tumbuhlah buah ataupun biji. Nah, itulah secara singkatnya tentang proses penyerbukan. Kemudian kupu-kupu juga adalah hewan yang bermetamorfosis secara sempurna, yaitu melakukan perubahan yang mencolok dari ulat ke kupu-kupu. Nah, itu perubahannya sangat mencolok sekali. Sementara perubahan yang tidak terlalu mencolok itu disebut sebagai metamorfosis tidak sempurna. Contohnya yang terjadi pada jangkrik. Jangkrik bertelur, kemudian berubah menjadi limfa atau hewan muda, kemudian berubah menjadi amigo atau hewan dewasa, yaitu jangkrik dewasa. Nah, itu perubahannya tidak terlalu mencolok, maka disebut sebagai metamorfosis tidak sempurna. Sementara kupu-kupu dimulai dari kupu-kupu itu kawin, kemudian betinanya menyimpan telur di dedaunan, dan ketika telur tersebut 5-10 hari, kemudian telur tersebut akan menetas menjadi larva atau ulat. Nah, sekitar 2 minggu ulat itu memakan dedaunan yang berada di pohon, kemudian dia akan berubah menjadi kepompong ataupun disebut pupa. Nah, setelah 2-3 minggu, pupa tersebut berubah menjadi kupu-kupu. Nah, itulah yang disebut sebagai metamorfosis sempurna. Kemudian kupu-kupu juga jenisnya cukup banyak sekali di dunia ini. Ada sekitar 20.000 jenis kupu-kupu di dunia ini. Dan salah satu negara yang paling banyak jenis kupu-kupunya adalah Brazil, yaitu sekitar 3.000. Di urutan kedua ada negara kita sendiri, yaitu Indonesia, mempunyai sekitar 2.500 jenis kupu-kupu. Jadi Indonesia ini menempati urutan kedua terbanyak di dunia, yaitu tentang keanekaragaman kupu-kupunya. Di Indonesia sendiri, tempatnya atau pusatnya habitat kupu-kupu itu berada di Sulawesi, tepatnya di Kabupaten Maros. Ada 4 tempat di Kabupaten Maros. Yang pertama di Taman Wisata Gua Patunuang, kemudian Taman Wisata Bantimurung, kemudian di Cagar Alamnya, Cagar Alam Bantimurung,
dan di Jagar Alam Karapenta. Nah, disitulah ada 4 tempat habitat kupu-kupu yang paling banyak di Indonesia itu, sehingga Sulawesi disebut sebagai kerajaan kupu-kupu atau Kingdom of Butterfly. Nah, kupu-kupu ini ada juga yang langkanya. Walaupun di Indonesia sangat banyak sekali, namun ada beberapa jenis yang langka. Ada sekitar 20. Namun Bapak akan menyebutkan 3 teratasnya saja. Yaitu yang pertama, kupu-kupu bidadari, yaitu yang berasal dari Sulawesi. Kupu-kupu bidadari juga bisa disebut sebagai kupu-kupu sayap renda. Kemudian di Papua ada 2, yaitu kupu-kupu sayap burung surga dan kupu-kupu sayap burung peri. Nah, itu 3 kupu-kupu yang dilindungi ataupun langka. Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena berkurangnya habitat kupu-kupu tersebut. Misalkan alih fungsi hutan, yang tadinya hutan berubah menjadi tambang, kemudian menjadi perusahaan, kemudian menjadi rumah, perumahan, dan lain sebagainya. Sehingga habitatnya berkurang, kemudian populasi kupu-kupu pun berkurang, sehingga menjadi langka. Selain itu juga karena perburuan yang berlebihan. Karena sayap kupu-kupu atau tubuh kupu-kupu itu indah, banyak yang memburunya untuk dijadikan koleksi atau untuk dijual kepada kolektor kupu-kupu, sehingga itu juga termasuk ke dalam sebab langkanya kupu-kupu. Nah, itu adalah tentang mengenal kupu-kupu yang bisa Bapak jelaskan secara singkat. Kemudian selanjutnya yaitu tentang katak. Pertama, katak ini memiliki 4.700, sekitar 4.700 jenis yang ada di dunia ini, yang tersebar di dunia ini. Berbeda dengan kupu-kupu, kalau kupu-kupu lebih banyak dari katak. Nah, katak sendiri hanya 4.700 yang tersebar di seluruh dunia. Yang Bapak tahu yang paling banyak keanekaragaman kataknya yaitu di hutan Amazon. Kemudian kita juga harus tahu perbedaan antara katak dan kodok, karena sering terjadi kesalahpahaman di kita semua bahwa katak dan kodok itu adalah hewan yang sama. Tapi sebenarnya katak dan kodok adalah hewan yang berbeda walaupun mereka masih bersaudara. Bapak akan menyebutkan beberapa perbedaannya. Yang pertamanya yaitu dari kulitnya. Kulit kodok itu lebih kasar, sementara kulit katak lebih halus dan berlendir. Kulit kodok tidak berlendir, namun lembab, tapi kulit katak itu lembab dan berlendir dan halus juga. Kemudian dari segi bentuknya, bentuk kodok itu lebih besar atau lebih gempal atau lebih gendut. Sementara katak itu lebih ramping. Kodok biasanya jarang sekali melompat kalau dia tidak sedang berada dalam ancaman. Nah, kodok sendiri lompatannya tidak terlalu cukup jauh karena dari bentuk tubuhnya yang terlalu besar. Kemudian kalau katak ini sering sekali melompat, karena katak ini termasuk hewan yang sangat jauh lompatnya. Kemudian dari telurnya itu berbeda. Telur kodok itu memanjang seperti rantai, sementara telur katak itu bergerombol seperti anggur. Ketika telur itu menetas, kodok akan menunggu atau mengasuh anaknya untuk beberapa waktu. Sementara katak ketika bertelur, kemudian dia akan meninggalkan telurnya ataupun anakannya ataupun kecebong. Itulah perbedaannya antara kodok dan katak. Biasanya katak itu berada di tempat-tempat yang lembab, sementara kodok di tempat kering pun dia akan tetap bertahan hidup. Selanjutnya yaitu perbedaan antara katak betina dan katak jantan. Kita bisa lihat dari telinganya.
telinganya tidak seperti telinga manusia yang ada daun telinga, yaitu telinga katak itu disebut tipanum, jadi bulat yang berada di belakang matanya. Jika telinganya lebih besar daripada matanya, maka itu adalah katak jantan. Sebaliknya, jika telinganya lebih kecil daripada matanya, maka itu adalah katak betina. Jadi cukup mudah sekali untuk membedakan katak jantan dan katak betina. Kemudian lompatan katak. Nah, katak ini adalah salah satu hewan yang mampu melompat 20 kali panjang tubuhnya. Jadi hanya katak saja yang mampu meloncat 20 kali panjang tubuhnya. Jadi 20 kali panjang tubuhnya itu ketika katak dijajarkan 20, kemudian katak itu bisa meloncat sepanjang itu. Nah, itulah. Sementara manusia hanya bisa meloncat sekitar 4 kali panjang tubuhnya. Itu pun hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang terlatih, yaitu juara dunia lompat jauh. Nah, kalau orang-orang biasa seperti kita, sepertinya 2 kali panjang tubuh kita sendiri aja kayaknya akan kesulitan. Nah, jadi kodok itu termasuk hewan yang mampu meloncat 20 kali panjang tubuhnya. Ya, hanya kodok saja yang bisa mampu melakukan. Kemudian selanjutnya yaitu suara atau nyanyian kodok. Nah, kalian tentu saja sudah tidak asing lagi dengan nyanyian kodok, apalagi yang mempunyai keluarga di desa atau yang tempat tinggalnya di dekat sawah ataupun hutan, maka kalian pasti sering mendengar suara kodok. Nah, katak. Suara katak ini dihasilkan oleh suara katak jantan, karena hanya katak jantanlah yang bersuara, yaitu untuk menarik perhatian betinanya. Kemudian katak ini adalah bisa berganti kulit. Nah, kita jarang tahu nih katak ini sering berganti kulit. Yang sering kita tahu itu adalah ular. Nah, karena ular ini kan setelah berganti kulit langsung meninggalkan kulit tersebut dan meninggalkan jejak untuk kita, sehingga kita tahu bahwa ular itu berganti kulit. Sementara kodok setelah berganti kulit, maka dia akan memakan kulitnya tersebut sehingga tidak meninggalkan jejak, dan maka dari itu jarang orang yang tahu bahwa kodok juga berganti kulit. Dan berganti kulitnya itu sekitar seminggu sekali, bahkan ada yang setiap hari berganti kulit, tergantung jenis kodok tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu katak. Katak ini sebagai tanda lingkungan. Jadi kalau lingkungan ini masih bersih, masih belum tercemar, maka akan ada banyak kodok. Jadi kodok itu sebagai pertanda untuk lingkungan yang bersih, karena kodok tidak akan bisa hidup di lingkungan yang kotor, sebab kodok itu bernapas melalui kulitnya maupun melalui paru-parunya. Nah, dari kulitnya tersebut bisa menyedot air untuk dirubah menjadi oksigen maupun menyedot udara. Maka dari itu jika airnya kotor maupun udaranya kotor, maka katak tidak akan bisa bertahan hidup lama. Oleh karena itu, jika lingkungan masih bersih, maka akan ada banyak katak. Tandanya adalah katak itu masih banyak di lingkungan tersebut. Nah, itulah sedikit penjelasan dari Bapak tentang hewan di sekitar, yaitu kupu-kupu dan katak. Sekian dari Bapak, hanya itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.